Salam saudara-saudara, kita jumpa dalam saatnya menabur. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sumber hikmat sejati, curahkan kami roh hikmat-Mu, agar kami memahami firman Tuhan yang hendak kami bahas saat ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terbaca menurut Kejadian 18 ayat 1-10. Temanya adalah menjadi gereja yang ramah kepada semua. Saudara-saudara, orang-orang di zaman Abraham, mereka sangat percaya bahwa seseorang yang menjadi tamu itu diutus oleh yang ilahi. Bahkan ketika tamu datang ada rasa bahagia. Tuan rumah akan menangis karena gembira dan berkata, "Surga telah mengirimi aku tamu." Biasanya kalau di rumah yang masih dalam bentuk kemah pertama itu sengaja dibiarkan kosong sebagai tempat tidur bagi orang asing atau tamu. Saya membaca beberapa kebiasaan menerima tamu yang dipraktekkan di masa Abraham. Misalnya ketika tamu datang itu ditandai dengan sikap membungkuk. Bandingkan Kejadian 23 ayat 7. Setelah itu mengucapkan salam. Ya, salamnya damai sejahtera bagimu, dan tamu akan membalas damai sejahtera bagimu juga. Lalu mencium. Cium itu tanda penerimaan. Kita dapat membandingkannya pada beberapa teks seperti Yakub mencium ayahnya, Kejadian 22-27, Esau mencium Yakub, Yusuf mencium saudara-saudaranya, Yakub mencium anak-anak Yusuf, Harun mencium Musa, Musa mencium Yitro, Daud dan Yonatan saling berciuman. Dilanjutkan dengan melepaskan sepatu. Spiritnya melepas sial ke dalam rumah. Bandingkan Keluaran 3 ayat 5. Lalu tamu diberi minum air. Tujuannya ketika minum air itu tanda pengakuan bahwa dia sebagai orang yang layak untuk diterima secara damai, sekaligus mengikrarkan persahabatan. Kita dapat bandingkan pada Kejadian 24 ayat 17-18. Eliezer hamba Abraham meminta gadis yang datang ke sumur meminta air untuk minum. Kemudian tamu disajikan makanan sebagai tanda kesetiaan. Biasanya didahului dengan roti dan garam sebagai suatu perjanjian, karena orang saat itu percaya bahwa seorang musuh tidak akan mencicipi garam. Kita bisa menemukannya saat Abimelek menginginkan suatu perjanjian yang permanen dengan Ishak. Ia membuat mereka mengadakan pesta dan mereka makan dan minum. Kejadian 26 ayat 30. Tuan rumah mencelupkan sedikit roti ke dalam beberapa tetes anggur dan memberikannya kepada tamu untuk dia makan. Dan akhirnya tamu ditempatkan dalam status sebagai tuan rumah. Ketika ada tamu yang menginap, tradisi di sekitar Kanaan akan menyapa mereka dengan sebutan Hadha Beitak, yaitu ini rumahmu. Biasanya ini diucapkan berulang kali. Jadi sebenarnya tamu selama dia tinggal, dia adalah tuan rumah juga. Dan setiap kali tamu meminta bantuan dilayani oleh tuan rumah, lalu berkata, "Kamu menghormati saya." Pendeknya, tamu sangat dilindungi. Dan semua perlakuan itu bertujuan agar tamu tidak berbalik menjadi musuh bagi tuan rumah. Bandingkan Obadya 1 ayat 7. Kalau kita baca Alkitab banyak menyoroti keadaan ini. Kita bergeser ke Perjanjian Baru misalnya. Orang Romawi memiliki tanda keramahan antara dua sahabat yang terdiri dari ubi kayu atau batu yang dibagi dua. Setiap orang menulis namanya di salah satu dari dua buah batu itu dan kemudian menukar bagian itu dengan orang lain. Ini sering disimpan dan diceritakan terus dari seorang ayah ke anak untuk menunjukkan bahwa
rumah mereka pernah didatangi oleh orang lain. Bandingkan Wahyu 2 ayat 17. Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya di Roma untuk memberikan semacam keramahan. Roma 12 ayat 13. Dia menggunakan kata Yunani philoxena, artinya cinta pada orang asing. Kita juga baca dalam Ibrani 13 ayat 2, jangan lupa menjamu orang asing. Karena dengan berbuat demikian, beberapa orang telah menjamu malaikat tanpa disadari. Itu berarti di masa itu keramah tamahan menjadi tugas yang sangat penting dan terhormat. Tidak heran Abraham sangat antusias melihat kehadiran orang asing, seperti yang dikatakan oleh peneliti teks kuno Andre Erterbari. Pada intinya keramahan adalah suatu kesepakatan sosial di Mediterania yang digunakan ketika seseorang memilih untuk membantu seorang musafir yang jauh dari daerah asalnya dengan menyediakan bekal dan perlindungan untuknya. Nah, keseluruhan teks ini kalau diteliti memang ditulis dalam kepentingan perbandingan, bahwa apa yang dilakukan Abraham kemudian berbanding terbalik dengan keramah tamahan orang Sodom dan Gomora, di mana mereka tidak ramah dengan orang asing. Sebagai catatan bahwa meski keramah tamahan itu sudah membudaya, namun orang-orang di zaman Abraham tidak akan menerima dua jenis tamu. Yang pertama adalah para pedagang yang berpindah-pindah, mereka dianggap sedang berbisnis. Dan yang kedua adalah perampok yang lebih memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjara dan menghancurkan mereka yang lemah. Mari kita kaji teks kita. Saudara, teks diawali dengan keterangan rakwa penampakan Tuhan. Ini adalah gagasan tentang teofani, sebenarnya suatu istilah kekristenan untuk penampakan Tuhan. Perjanjian Lama mengingatkan kita bahwa Allah bisa menampakkan diri melalui tanda-tanda. Dia bisa hadir seperti tiang awan dan tiang api. Tetapi sekarang Allah menampakkan diri secara kelihatan. Tentu ini bukan hal yang baru. Kita ingat dalam cerita kejatuhan Adam dan Hawa, Allah menghukum mereka dan Allah membuat bagi mereka pakaian dan Allah ada di antara mereka. Kemudian Tuhan juga pernah hadir sebagai panglima bala tentara, Hakim-Hakim 13 ayat 28. Kita membaca keterangan tentang pohon terbantin di Mamre. Ini adalah tempat tinggal Abraham setelah ia dan Lot berpisah. Abraham dan Sarah tinggal di pegunungan menghadap ke lembah di bawah tempat kota Sodom dan Gomora. Abraham duduk di kemahnya, lebih tepatnya dia berbaring karena kata yasab itu posisinya jongkok. Dan saat itu katanya sedang panas terik. Rupanya keterangan ini hendak menunjukkan bahwa arah perjalanan ketiga orang ini dapat ditebak bahwa mereka sedang menuju ke arah Sodom dan Gomora. Dan dengan kondisi panas terik, ketiga orang ini patut dikasihani. Teks kita tidak mengungkapkan hal ini karena saat mereka kelihatan di mata Abraham, ketiga orang ini tidak meminta pertolongan kepada Abraham. Meski demikian, sikap Abraham tentu saja ditunggu oleh Tuhan, sebab kehadiran mereka sebagai orang asing tidak saja meminta perhatian Abraham sebagai sesama yang berbudaya, tetapi Tuhan juga mau melihat kasih Abraham sebagai orang beriman. Dalam ayat 2, Abraham melihat 3 orang. Pertanyaannya, apakah dia tahu bahwa di antara ketiga orang itu salah satunya adalah Tuhan? Tentu saja tidak. Beberapa ahli PL menyebut 3 orang adalah Allah yang mengambil rupa sebagai malaikat dan 2 malaikat lain. Jadi ketiga orang itu memiliki peran masing-masing. Kelihatannya Allah yang dalam rupa malaikat datang untuk menyampaikan keteguhan perjanjian keturunan bagi Abraham dan Sarah. Dia datang untuk melayani Abraham. 1 malaikat hadir untuk menghanguskan Sodom dan Gomora, serta malaikat yang lain yang satu bertugas untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kalau kita baca sampai pemusnahan Sodom dan Gomora. Lalu mengapa mereka menyembunyikan identitas kepada Abraham?
kita tidak boleh berspekulasi sebab Allah punya cara menjumpai manusia. Tetapi melihat sikap Abraham yang sangat aktif untuk menghormati dan menahan ketiga orang ini, nampaknya Abraham mencurigai sesuatu. Ini pasti bukan orang biasa, karena arah perjalanan mereka bisa ditebak bahwa mereka ke Sodom dan Gomora. Bisa jadi Abraham sedikit menahan mereka untuk memperingatkan mereka akan kejahatan orang Sodom dan Gomora, dan bisa jadi mereka punya kaitan dengan Sodom dan Gomora, sehingga Abraham bisa beroleh informasi tentang Lot keponakannya, karena akses ke Sodom dan Gomora makin tertutup. Bisa banyak hal, tetapi prinsipnya Allah punya cara untuk menjumpai manusia. Dalam ayat 3 dan 5, nampak Abraham menawarkan keramah tamahan sederhana. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan ini. Saudara, sebenarnya seorang pengunjung berhak untuk menolak, tetapi ini akan dianggap sebagai penghinaan terhadap tuan rumah. Dan itu bisa jadi alasan untuk menciptakan permusuhan dan kekerasan. Bagian pertama dari undangan Abraham adalah tawaran air untuk membasuh kaki mereka. Dalam Alkitab Ibrani, para tamu biasanya membasuh kaki mereka sendiri. Kita bisa bandingkan dalam banyak Kejadian 18 ayat 4, 19 ayat 2, 4 ayat 3, 2, 43 ayat 24, Hakim 19 ayat 21, 1 Samuel 25 41, 2 Samuel 11 ayat 8. Tawaran keramahan Abraham tidak untuk menginap kurang dari sehari. Dia mengundang para musafir untuk membasuh kaki, makan dan beristirahat. Tetapi ia berkata kepada mereka, setelah itu kamu boleh melanjutkan perjalanan. Dia tidak akan menahan mereka setelah mereka makan dan beristirahat. Hanya saja roti kecil itu diperbesar menjadi jamuan yang besar yang mencakup beberapa potong roti segar dan satu anak sapi yang dipanggang utuh. Jadi Abraham memang memperlakukan para tamu ini dengan sangat spesial. Dalam ayat 6-8, Abraham meminta Sarah menyiapkan 3 sukat semacam ukuran tepung yang terbaik, seekor lembu yang baik dan empuk dagingnya. Diambil pula dadi, itu semacam susu kental, dan susu untuk diminum. Mengapa Abraham memberi yang terbaik? Ini pertanyaan bagi kita. Ada kebiasaan bahwa tamu yang diperlakukan dengan baik tidak akan menyembunyikan hal-hal rahasia. Para tamu akan menginformasikan banyak hal, sehingga dari semua persiapan makanan yang ada yang dibuat oleh Abraham, nampak Abraham sedang mengarah untuk mau menimba banyak informasi tentang ketiga orang ini dan kemana maksud tujuan perjalanan mereka. Melalui keramahan, tuan rumah dan tamu yang sebelumnya tidak saling kenal kini menikmati interaksi sosial. Selanjutnya di sini nampak keramah tamahan Abraham menciptakan suasana orang asing menjadi tamu. Oleh karena itu, teolog Melina menulis, keramahan dapat didefinisikan sebagai proses di mana status orang luar diubah dari orang asing menjadi tamu. Orang luar diterima dan diubah secara sosial dari orang asing menjadi tamu, dan keramahan menjadi spesial, bukan sekedar menjamu keluarga dan teman. Jadi orang asing menjadi tamu, itu nilai jamuannya lebih dari sekedar jamuan bersama keluarga atau teman. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba saja dalam ayat 9-10 terjadi percakapan di luar dugaan. Tuhan menanyakan, di mana Sarah? Saudara, bukankah mereka orang asing? Dari manakah mereka mengenal Sarah? Saudara, Tuhan ternyata sangat ramah. Budaya menyambut tamu yang menjadi kebiasaan waktu itu, di mana tidak ada lagi rahasia antara tuan rumah dan tamu, ditunjukkan oleh Tuhan. Sambil makan, Tuhan bertanya tentang Sarah.
Jika Abraham dan Sarah masih berusia muda, bisa saja menimbulkan kecurigaan bagi Abraham atas pertanyaan itu. Tetapi saat itu usia Abraham kurang lebih 99 tahun. Sarah juga sudah tua. Abraham terkejut dengan pertanyaan itu. Dan tidak salah lagi, ini bukan tamu biasa, ini tamu spesial. M.B. Anderson mengatakan, secara teologis, keramah-tamahan Abraham dan ketiga tamunya adalah untuk menyiapkan ruang penyambutan untuk perjumpaan dengan firman Tuhan. Semuanya dimulai di meja makan. Allah makan satu meja dan menunjukkan kasih-Nya, keramahannya. Kelak kita akan mengerti makna kasih Allah melalui meja perjamuan kudus. Saat itu kita tahu bahwa Yesus mempersembahkan tubuh dan darah-Nya bagi keselamatan kita. Melalui keramahan hati dan risiko yang diambil oleh Abraham, Tuhan memberkati dia, memberkati tuan rumah dengan memberikan Sarah seorang anak. Tanpa diduga, orang asing menjadi pertanda kelimpahan ilahi. Kita belajar hal yang penting dari keramah-tamahan Abraham dan ketiga tamunya, bahwa hambatan yang utama untuk membangun hubungan yang ramah itu terjadi karena rasa takut akan perbedaan antara kita dan orang lain. Kita berhadapan dengan orang yang memiliki keturunan yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat yang berbeda. Bahkan kita berada dalam konteks di mana kita berbeda secara agama. Perbedaan-perbedaan ini sering menciptakan hambatan untuk penempatan hubungan yang intim. Kristen Jenston Lergin menyimpulkan bahwa praktik keramah-tamahan sangat sulit karena di setiap kesempatan itu selalu muncul ego kita, emosi kita, kebenaran diri kita, dan semua itu menghalangi keterbukaan sejati kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, langkah menuju teologi keramahan hanyalah dengan memusatkan perhatian kita pertama-tama pada persamaan semua manusia, dan kemudian kedua pada keragaman kita. Kesamaan dapat menolong kita pada panggilan koinonia, persekutuan, bahwa kita butuh orang lain. Sementara keragaman membuat kita saling tertarik untuk saling belajar melengkapi. Kita hidup dalam dunia yang saling bergantung, kan? Orang Kristen mengakui diri sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang lebih besar dan bergantung pada Tuhan. Dan juga bergantung pada orang lain untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, dalam ketaatan pada perintah Kristus, kita diajarkan lakukan kepada orang lain seperti yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Matius 7 ayat 12. Kita dipaksa untuk membuka pintu kita bagi orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Entah apakah mereka berkulit putih atau hitam kaya atau miskin, Kristen atau mungkin Muslim, Melayu atau Melanesia. Itu semua kita butuh membuka pintu untuk kita saling melihat dan merasakan keintiman. Saudara, Israel sejak dahulu menyapa Tuhan dengan sapaan Yahweh Sefaot, Allah semesta alam. Makna di balik pemahaman perjanjian lama ini hendak menyatakan bahwa kita semua adalah orang asing. Kita adalah pengelana di negeri asing yang menikmati keramahan yang diberikan kepada kita dari Allah berdasarkan kepemilikan tertingginya atas semua ciptaannya. Bandingkan Mazmur 4 ayat 1 atau Keluar 9 ayat 29. Gregorius dari Nisa mengusulkan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan mempersiapkannya sebagai taman yang kaya dan berlimpah yang akan berfungsi sebagai tempat untuk menampung umat manusia. Manusia pertama dapat menikmati apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka dan tidak diharuskan mencari rezeki atas persekutuan di luar taman. Dan sama seperti Tuhan menciptakan ruang di dalam ciptaan bagi umat manusia untuk menikmati barang-barang yang ilahi dan duniawi, demikian pula kita memberikan ruang untuk menampung yang lain di tengah-tengah kita. Pada akhirnya, saudara-saudara, Tuhan semesta alam, Tuhan yang datang sebagai tamu itu, Dia juga akan menjamu kita. Ia menyiapkan perjamuan mewah untuk semua bangsa di Gunung Kudus. Dan di atas Gunung Kudus Dia akan menelan selubung yang menutupi segala bangsa.
bahkan selubung yang terbentang di segala bangsa. Dia juga akan menelan semua, dia akan menelan kematian untuk selama-lamanya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata. Yesaya 25 ayat 2-6. Tuhan akan menjadi tuan rumah untuk perjamuan kudus dan mewah, dan para tamu tidak hanya akan mencakupi Israel tetapi juga semua bangsa. Pesta dalam kemewahan ini akan berlangsung di Gunung Kudus, tempat kediaman Tuhan, yaitu rumah Tuhan. Selain pesta yang Tuhan persiapkan, Tuhan juga akan mau untuk menelan tabir yang terbentang di atas semua bangsa. Sebuah tindakan yang menunjukkan pengungkapan terbuka dan pemulihan persekutuan. Dengan kata lain, orang asing akan menjadi teman dan semua berkoinonia dalam kegembiraan surgawi. Itulah yang dipahami oleh orang Israel. Peran Tuhan sebagai tuan rumah memuncak dalam eskatologis itu. Ketika Tuhan akan mengumpulkan semua ciptaan yang diperbarui untuk dirinya. Semua ini menjadi jelas ketika Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua keluarga di bumi. Kejadian 12 ayat 3. Dan dengan demikian janji Tuhan untuk memberkati Abraham dan keturunannya adalah awal berkat Tuhan atas seluruh bangsa. Saudara, kita dapat membaca teks ini dalam konteks budaya masing-masing. Misalnya, hal yang unik dalam keramahan budaya kita hampir di semua suku di NTT ialah menjamu tamu dengan sirih pinang sebagai tanda ketulusan hati dan menyambut kehadiran tamu. Ada pesan persaudaraan dan persahabatan. Kajian-kajian itu akan menolong kita untuk melihat betapa pentingnya orang lain bagi kita. Abraham menerima para tamu dengan sikap keramah tamahan yang sangat baik dan direspon oleh Allah. Bahkan Allah memberkati dia melampaui apa yang dia kira. Dia pikir dia hanya mau mendapat satu informasi, tetapi justru di situ dia dapat berkat bahwa istrinya Sarah meski sudah tua akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tamu tak diundang itu membawa berkat bagi tuan rumah. Dan kisah ini akan terus berlanjut untuk kita melihat bahwa kebaikan Abraham, keramah tamahan Abraham berbanding terbalik dengan apa yang ada di Sodom dan Gomora. Marilah kita sebagai gereja berlaku ramah kepada semua orang. Gereja dalam bulan budaya tidak harus menjadikan perayaan itu menjadi semacam persaingan, tapi perayaan etnis bulan budaya itu menjadi wadah tempat berkumpulnya semua orang dari berbagai perbedaan suku bangsa. Semua menyatu dan saling menghormati, memuliakan Tuhan. Budaya dipakai untuk melihat betapa pentingnya keramah tamahan sebagai gereja yang membuka diri, merangkul dan memeluk semua orang yang berbeda. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus diperkaya dengan kekayaan hikmat firman-Mu. Amin.